Orang menanam pohon itu berbuah, buahnya itu dimakan manusia atau dimakan binatang, atau gugur ke tanah kada yang makan, atau tidak ada buah sama sekali, tetap pahala mengalir bagi orang yang menanam pohon itu. Kemudian ada satu lagi hadis. Ini perhatikan baik-baik. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Hadis ini hasan menurut sementara ulama. Dikatakan inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautih. Ini berbicara tentang apa yang akan pian dapatkan setelah pian mati. Artinya gawian-gawian di dunia yang setelah pian mati pian akan mendapatkan tetap balasannya. Kadang-kadang kita berpendar orang pintar itu adalah orang nang kawa awaknya berdiam tapi duit datang terus. Berinvestasi ke jalan tuh. Awaknya kada tapi bergerak tapi duit datangan. Nah kayak apa caranya ketika pian mati kada kawa lagi beramal tapi pahala ngalir terus. Salah satunya ilman 'allamahu wa nasyara, yaitu ilmu yang inya ajarkan dan inya sebarkan. Ya pian anu aja di sini misalnya pian melajari anak kena di rumah atau siapa ada di rumah pian padahi ikam janganlah kadang baca la ilaha illallah sehari. Mun kawa sehari 100 kali baca kena muhai ikam di hari kiamat lebih terang daripada bulan purnama. Lalu diamalkan tuh. Terus kenanya memadahi pulang anaknya ikam naklah jangan kadang baca tahlil sehari 100. 100 tuh pian bagi kada apa-apa 20 mbah subuh, 20 mbah yang penting totalnya 100 sehari. Kada banyak juga 100 tuh kira-kira. La ilaha illallah la ilaha. Kada banyak, bujur kada banyak 100 itu. Paling nyaman tuh ya tadi kalau betasbih ini kan bekurinah berputar. Paling nyaman tuh ya bepicik tadi biar sambil tekelap pian tetap kada bakal taadu angka nih. Mun tasbih bisa tergugur. Mun itu tadi dapat sekian sudah, berarti tinggal sedikit jangan nambah ya. Jadi yang pertama ilmu yang pian ajarkan. Nah ilmu ini tidak hanya pada ilmu fikih, ilmu apapun yang bermanfaat. Nih maaf guru-guru mengaji, melajari mengaji, membaca Iqra. Tapi setelah itu ini bisa membaca Qur'annya, melajari pulang orang seterusnya. Nah ilmu ini mati pian pahala ngalir terus udah biar. Sebenarnya ini ilmu apapun lah, selama inya bermanfaat mengalir terus pahalanya. Satu, tapi kada semua kita guru kan, kada semua kita mengajar ilmu kan. Yang kedua sekarang, kalau memang kada bisa di pertama, di kedua barang. Nang kedua apa? Nang kedua ujar Nabi, wa waladan sholihan tarokah, yaitu anak soleh yang inya tinggalkan. Anak soleh yang mendoakan, mun ba anak. Tapi kada semua orang kan pulang beranak. Ada yang belum kawin, ada yang belum beranak, belum Allah anugerahi anak. Oke, silahkan pindah ketiga. Wa mushafan, jadi yang pertama apa tadi? Ilmu yang inya ajarkan dan inya sebarkan. Dua, anak yang soleh yang inya tinggalkan. Artinya anak soleh ini bakal mendoakan presiden. Tiga, mushafan warrathah, yaitu Al-Quran yang inya bagikan. Kan rame orang ini bawa kap Quran. Lah Quran ini pian bagi di masjid-masjid atau di mana nang kira-kira orang bakal membaca. Selama apa dibaca tuh Quran tuh, maka selama itu pahala mengalir terus untuk pian. Tiga nih. Quran lah, Al-Quran warasa yang diwariskan. Beginilah, ini ada satu masalah. Andai pian berisi di rumah tuh Quran peninggalan datu, kadanya kai lagi datu. Tapi Quran ini sudah banyak rabitnya. Entahnya dimakan gagat, entahnya rabit atau tahambur sudah kada kawa lagi dibaca. Hendak dibaca kada kawa. Sembarangan kalau pindah ketulahan. Maka ulama mengatakan untuk Quran yang memang benar-benar sudah rusak, itu Quran itu boleh dibakar dengan niat diselamatkan. Ini katakanlah. Kalau kira-kira bakal tersia-siakan. Hah? Nah, kalau maksud kita, kalau memang bisa disimpan, simpan. Tapi takutnya ini tersia-siakan karena tahambur berserak-serakan tadi. Kalau piannya mungkin kada sampai hati. Kalau kitanya melihat nangka ini masih, kalau yang lain takutnya sudah kada jual lagi anu dibaca kada kawa kemana-kemana kayaknya mandak.
Nah, tapi memang ulama itu membolehkan, itu fatwa ulama. Boleh dengan niat untuk menyelamatkan. Kalau nang utuh dibakar itu haram, bahkan membakar dengan niat menghina hukumnya murtad. Quran itu dijajak, dihinakan, bahkan diandak di lantai. Quran diandak di lantai, tapi niat menghina itu murtad. Quran itu diandak di lantai, tapi niat menghina murtad. Jadi jangan salah paham, bukan membakar Al-Quran, tetapi Al-Quran ini bujur-bujur sudah berserakan, sudah bujur-bujur dibaca kada kawa, bujur-bujur sudah digagat. Nah, ini yang kita maksud. Baik. Ini kadang-kadang lah, apabila sudah begagat itu diandak di buku lain, gagat tuh bisa makna buku lain belang. Ya makanya jurang bahari itu Quran buruk jurang. Quran buruk tuh jurang dibacanya kan. Kalau buruk masih kau dibaca lain lah. Kalau peninggalan kai bahari nang kau dibaca bukan itu yang kita maksud. Yang kita maksud itu bujur-bujur rusak. Atau tinggal seperapat aja lagi Qurannya. Karena kalau dibaca belum rusak. Kemana tuh bahari, ngaran bahari. Baik. Ada berapa sudah? 3. Yang keempat, au masjidan banah. Atau masjid nang sidin bangun. Nah untung mana orang ada rezeki bangun masjid. Amun kada kawa sorangan, berkumpulan. Mun kada kawa jadi beginilah. Pian ini harus baca carian, bersiasat. Bila orang membangun pondok, bila orang membangun masjid, bila orang membangun apapun, itu sadarlah pian, bangunan itu bisa aja direnov orang, nang kada bisa berubah tuh tanah. Paling untung memang orang nang bawa kap tanah. Karena kayak apa aja bangunan tuh bisa bergeser, bisa berubah, tanahnya kada. Tanahnya teman-teman orang. Itu 1. 2, di antara yang kira-kira kada berubah itu apa ya? Di situ ada orang bangun masjid tapi duit pian kada tapi banyak, amun sampai 100-200 juta kada ada duitnya. Tapi mun 5 juta 10 juta aja mungkin ada. Nah, kalau misalnya tuh belum ada kilometer listrik atau banyu pian pasangkan. Karena setahu ulun, kalau orang merenovasi masjid, orang jarang memutus kilometernya tuh. Jadi termasuk kilometer listrik dan banyu itu sesuatu yang abadi biasanya. Orang kada akan putuskan. Nah, sekarang pintar-pintar pian aja bersiasat. Yang mana kira-kira dari wakaf kuning yang bertahan lawas. Nah, jadi masjid yang dibangun atau pesantren atau apapun yang seumpama itu. Keberapa lagi? Au baitan libnis sabil, atau rumah bagi orang yang musafir. Misalnya, pian membangun rumah. Misalnya ada rezeki kau menukar rumah di sekumpul. Lalu rumah ini pian persiapkan untuk menampung orang-orang yang hendak berziarah pada guru. Nah macam-macam kayak itu tuh. Atau kalau saya jauh-jauh, misalnya kayak majelis di ada abah guru itu kan ada majelis tuh. Kalau bahari kan guru tuh semua pintu terbuka di sekitar majelis. Lalu pian berpesan anak-anak, ini abah menukar majelis. Pokoknya setiap pengajian guru misalnya buka rumah nih, biarkan jamaah dudukan. Itu mengalir juga terus pahala tuh. Berapa lagi? Au nahran ajrah, atau sungai nang inya buat alirkan. Kalau sungai ini ada riwayat lain mengatakan nyemola sumur. Maksudnya tuh inya mengadakan air bersih untuk kampung yang kada masuk banyu. Termasuk bukan hanya sungai, termasuk jalan. Pian memberi jalan. Oh, ada satu masalah. Ini biar kita tahu sedikit lah. Sudah asar belum? Belum. Barang asar. Ini perhatikan, ini masalah ulun rasa cukup banyak terjadi. Jadi begini. Ini misalnya apa nih? Misalnya kayak ini, ulun berisi tanah. Ulun berisi tanah. Lalu siapa misalnya? Lalu pian siapa ngaran pian? Pun siapa ngaran pian? Ibu Yuni. Nah, tanah Ibu Yuni ini anggaplah tanah Bu Yuni ini di pinggir jalan. Paham lah pian?
Tanah Ibu Yuni ini pinggir jalan, katakan tanahnya 10 hektar. Nah tanah ulun ini kebelujuran di belakang. Di belakangnya Bu Yuni deh. Nah Ibu Yuni ini di sini mau olah perumahan, mau olah kaplingan, paham kan? Di 10 hektarnya pun Bu Yuni ini diolah kaplingan. Ulun memang tidak punya jalan kecuali memang mau umpati ampun Bu Yuni lah. Karena posisi tanah ulun tadi ke belakang. Nah dalam kasus ini Ibu Yuni kan bakapling tadi menjual tanah ke orang-orang. Dalam kasus ini Ibu Yuni bisa memilih dua. Kan ulun bakal umpat deh. Ketika ulun menjual tanah di sana jadi kaplingkan, ulun nak membangun pesantren di belakang. Ada mengkaplingakan tanah juga. Nah, ulun yang di belakang membangun itu Ibu Yuni pilih dua. Satu, Ibu Yuni itu boleh menjual namanya hakul mamar. Pernah dengan hakul mamar? Hakul mamar itu Ibu Yuni boleh menjual ke ulun secara borongan. Ahmad Jaini itu kan tanah hikam di belakang itu ada 10 hektar juga. Kan orang kena bakal diisi tanah di sana. Nah aku jual kayak ini aja. Aku menjual ikam hak lewat misalnya 100 juta misal. Atau 50 juta borongan. Atau kayak ini. Ahmad Jaini ikam kan menjual kaplingan di sana. Kam jual kaplingan. Jadi Ahmad Jaini berapa harga sekapling? Ujar lun 100 juta. Kayak ini aja Jesiden. Setiap orang yang menukar sekapling, aku meminta karena duit lewatnya misalnya 1 juta atau 500 ribu. Paham maksudnya? Nah ini namanya membeli hak lewat. Dan itu si empunya tanah memang diisi hak itu. Itu tergantung pian aja lagi bepandir dengan ampun tanah. Kalau inya kada membariakan pian lewat kecuali harus bayar, mau kada mau kita bayar. Karena tanah itu tanah inya. Dan ini memang ada hak untuk menjual. Tapi ingat, hak menjual itu bila sudah dibeli itu berlaku selamanya. Kada boleh lagi pian ganggu gugat. Bila sudah ulun beli hak lewat, pian jangan lagi menghalangi ulun lewat. Maka selamanya itu berlaku bukan hanya untuk ulun, tapi untuk anak cucu semuanya. Paham inilah? Itu satu. Andai begitu, itu boleh. Tapi lebih baik lagi bagi Ibu Yuni, wakafkan sekalian tanahnya. Itu sebenarnya bahasanya atur aja pian atau itu sebenarnya tergantung perjanjian antara si empunya tanah di muka dengan di belakang. Kalau misalnya kada mau juga, aku kada mau jar bewakaf sudah banyak aja aku bewakaf misalnya. Sudah atur aja apakah dengan cara nukari hak lewat tadi atau bertukar. Anu jar, aku bari jalan lewat nih panjang jalan ada 6 meter. Jauh berapa sampai 200-300 meter ke dalam. Panjang jalan, kada apa-apa jari kam lewat. Tapi aku minta bahagian tanah juga di dalam jalan 3 kapling atau 4 kapling. Itu atur aja kayak apa caranya mengatur antara pian dengan ampunya tanah. Tetapi ulun katakan, ketika pian bewakaf tanah, maka tanah itu terus dimanfaatkan orang selama itu pahala mengalir ke kubur pian. Ganalnya pahala datu-datu kita bahari nang hakun merelakan tanahnya dilalui orang. Jadi maksud ulun jangan pian hanya sekedar mengincar keuntungan sementara. Kalau sudah pian mengincar duit ya sudah duit itu yang pian dapat. Seberapa sih duitnya? Pada habis ya pada akhirnya. Tapi ketika pian biarkan orang lewat dan orang itu jadi jalan selamanya itu mengalir ke pian. Nah itu itulah. Ya Allah. Dan jalan itulah kada tapi juga dipelit-pelitkan. Maksudnya tuh kalau pian pikir-pikir sekarang kada usah pian bicara untung di dunia, untung di akhirat. Misalnya ulun nih diisi tanah ulun nih misalnya 5 hektar. Tapi jalan nang ulun ulah nih gang halus cukup motor aja. Saking kada maunya tanah terpakai. Sagan motor aja jar kawa lewat. Kalau ulun ubah, ulun ganti jalan di bari cukup mobil, katakan 5-6 meter, itu pada akhirnya misalnya nih lah, tadinya tanah di belakang tuh kaplingan 10 kali 20, tapi jalannya halus cukup motor aja. Atau misalnya mobil juga, tetapi mobil kawas sejalur aja, 3 meter aja gangnya. Sekarang kita ganti yang tadinya tanah 10-20 ubah jadi 10 kali 17 misalnya. Tapi jalan jadi 6 meter. Larang tanah yang halus tapi jalan ganal tadi. Jaka berhitungan weh ini nih. Orang tanah di dalam tapi jalan ganal. Orang hakun nukari larang. Itu di dunia kayak itu untungnya apalagi di akhirat. Nah jadi yang pilih. Apakah mungkin pian meenukan
sungai, atau pian memberi paret, atau pian memberi jalan nang kira-kira bermanfaat, atau pian menggali sumur atau apapun, termasuk menanam pohon. Karena kita bicarakan hadis itu sendiri lah. Orang menanam pohon itu berbuah, buahnya itu dimakan manusia atau dimakan binatang, atau gugur ke tanah kada yang makan, atau tidak ada buah sama sekali, tetap pahala mengalir bagi orang yang menanam pohon itu. Menanam pohon itu besar loh pahalanya. Karena kita akan bicarakan hadis ini. Makanya orang-orang tua dulu ketujuh bertanam. Jangan dikira menanam pohon itu kada ada pahalanya itu. Menanam pohon itu besar pahalanya. Menanam pohon, mengkoleksi daun keladi Bang Guru aja. Apa daun keladi apa daun? Baik, lalu kemudian au shadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi, atau sedekah yang ia keluarkan dari hartanya ketikanya sehat. Nah, ini termasuk yang ganal pahala, wallahu a'lam bishawab. Jadi pian pilih saja di antara ini. Apakah mungkin pian bisi anak yang soleh, apakah mungkin pian bisi ilmu nang disebar, atau mushaf nang pian bagikan, atau melajari orang mengaji, atau pian bisi tanah nang ada pian bariakan sedikit pacang orang lewat, atau sumur pian gali, atau apapun sekira pian mati ada nang pian tinggalkan, dan pahala itu terus mengalir. Wallahu a'lam bishawab.